Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami percaya Tuhan ketika firman-Mu diberitakan yang sakit sembuh, yang oleh masalah, Tuhan Kau buat jalan keluar, kami percaya Tuhan. Sebab firman-Mu yang membersihkan setiap kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya bersuka cita katakan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, bilang aja haleluya. Haleluya. Sebelum duduk saudara beri salam dulu kanan kirimu, katakan sebentar lagi pasti beres. Kalau khotbahnya masih lama. Siapa yang percaya setiap penyakit masalah saudara lagi pasti beres. Amin. Haleluya. Saya di bawah aja saudara ya supaya lebih enak saudara. Oke. Sekali lagi shalom aleichem. Shalom aleichem semuanya. Siapa yang bersuka cita sekali lagi kita boleh berkumpul pada hari ini. Amin. Haleluya. Nah saudara, sebelum saya share saudara, saya mau undang salah satu tamu kita yang terhormat yang luar biasa ya. Saya akan undang ada satu keluarga kita dari Kahal Jogja ya. Jadi seperti saudara tahu bahwa Kahal itu ada di beberapa kota, di Medan, terus di di Karo juga ada, di Tanah Karo. Terus kemudian kita juga ada di Jogja, di Malaka, terus di mana lagi ya? Itu ya, di Papua juga Sun, tapi sudah ada pergerakan anak muda, di Kalimantan sudah pergerakan anak muda. Bahkan bukan hanya di Jogja saudara, tapi di sekitarnya. Nanti saya akan minta saudara saya ya yang luar biasa, Himawan, untuk kasih kesaksian dulu mengenai pergerakan dan juga kehidupannya yang luar biasa yang Tuhan buat luar biasa. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu buat Himawan. Ini pastor? Bukan, pastor. Shalom aleichem keluargaku. Shalom aleichem. Puji nama Tuhan, thank you banget Kojos untuk kejutannya pagi hari ini. Karena seperti biasa untuk Youth Revival Movement tuh M-nya biasanya mendadak. Ternyata ke bawah sampai Kahal. Tapi siapa yang percaya kalau gak ada yang kebetulan kita bisa dipertemukan pada hari ini karena Tuhan kita baik, amin. Tadi kalau misalkan Ko Jose cerita pergerakan di Jogja, pergerakan di mana yang luar biasa. Tapi siapa yang percaya kalau bukan pergerakannya, bukan orangnya, tapi Tuhan kita yang luar biasa, amin. Jadi puji nama Tuhan sampai hari ini kita sepakat dengan keluarga Kahal dan dengan pergerakan ini di mana kita fokusnya untuk generasi. Karena kita sama-sama percaya bahwa generasi yang akan datang, bahwa generasi yang hari ini mungkin bisa dikatakan Gen Z, bisa dikatakan milenial, ini kadang-kadang banyak masalahnya. Betul atau betul saudara, Bapak Ibu Saudara? Banyak banget yang jadi penghalang, banyak banget yang jadi batu sandungan bagi generasi hari-hari ini. Tapi siapa yang percaya ketika kita sama-sama bisa bahkan bangkitkan generasi yang dari kota-kota, bahkan hari ini kita sama-sama sepakat untuk bangkitnya generasi di kota Bandung juga, amin. Mungkin sedikit cerita apa yang hari ini kita sama-sama kerjakan di kota Jogja, yang notabene adalah kota pelajar, kota mahasiswa, di mana ada 34 provinsi yang setiap tahunnya lulus dari kota Jogja. Dan bahkan kalau misalkan saya pernah melihat data riset, minimal ada 1.000 sarjana yang akan siap kembali ke kotanya mereka masing-masing. Di mana seperti melting pot atau sangat-sangat majemuk di tempat itu. Dan puji nama Tuhan ketika kami bisa bergerak di sana, siapa yang percaya ketika pergerakan bisa dimulai dari orang-orang, bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang profesional, bukan orang-orang yang expert, tapi hanya orang-orang yang mau, amin. Dan ketika kita sama-sama sepakat dan mau, puji nama Tuhan, pergerakan kita di Jogja, akhirnya kita bisa masuk ke sekolah-sekolah, jangkau anak-anak sekolah di sana, kita bisa masuk ke kampus-kampus di mana sebenarnya hari ini ada urgensi yang sangat-sangat gawat, darurat untuk bahkan kota kita, bahkan bangsa kita. Dan saya percaya setiap kota pasti ada problemnya, pasti ada masalahnya. Tapi ketika Tuhan sudah mulai menjamah, ada generasi yang dibangkitkan. Amin. Nah mungkin sedikit cerita ketika akhirnya bisa ada di tempat ini juga. Sebenarnya ini saya seperti kayak diseret ya kemarin ya. Diseret dalam tempat yang akhirnya oke juga. Karena sebelumnya saya harusnya jadwal pulang langsung ke Jogja. Waktu itu karena ada konferensi di Jakarta. Jadi ketika bisa ngobrol sama Ko Denny sama Ko Jose, Pak Gembala dan Wakil Gembala juga kemarin langsung ngobrol-ngobrol, udah langsung aja ke Bandung udah, sok.
belum boleh pulang kalau kalau belum logatnya Sunda. Aduh, gimana juga, saya asli Jawa kan. Tapi saya percaya tidak ada suatu kebetulan ketika kita dipertemukan di tempat ini sama-sama, dan saya percaya ketika kita sama-sama datang ke Tuhan, sama-sama kita berdoa, bahkan bukan hanya untuk kepentingan kita tapi untuk kota kita, untuk bangsa kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dan Tuhan mau percayakan untuk kota Bandung. Amin. Dan saya sepakat, walaupun saya dari Jogja, saya agak nggak setuju ya tadi. Saya nggak sepakat tadi Ko Jose bilang saya sebagai tamu. Saya adalah keluarga daripada bagian tempat ini. Amin. Mungkin itu saja. Saya mau kembalikan ke Pak Wakil Gembala. Terima kasih. Kan dikit, kan? Ya ini mendadak yang kloter 2. Kalau sharing kehidupan, sebenarnya kehidupan saya tidak terlalu asik. Karena mungkin sedikit info, saya anak pendeta. Jadi yang mungkin anak pendeta juga if you know you know. Karena sebagai anak pendeta mungkin jadi banyak stiker dalam diri saya, dalam hidup saya ketika mungkin zaman sekolah, ketika mungkin zaman SD masih bodung-bodungnya kan, masuk SMP gitu kan. Sampai beberapa kali masuk ke ruang BK tuh sampai guru BK tuh udah hafal, alah himawan lagi. Sampai saya beberapa kali dikatain anak pendeta kok kayak gitu. Aku bilang kan, itu bapakku, aku beda, aku bilang gitu kan. Wes. Karena beberapa kali ketika aku mengalami ketika dicap seperti itu, aku langsung membentengi diriku, itu papaku dan aku berbeda. Tapi siapa yang percaya ketika hari ini kita bersama-sama berjalan bersama dengan tuntunan Tuhan, banyak hal yang ketika saya alami ketika semasa saya remaja sampai hari ini, sampai akhirnya Tuhan bawa satu level dalam hidup saya ketika akhirnya ada beberapa pilihan, beberapa choice dalam hidup saya yang cukup berat karena bisa dikatakan hari ini ketika masa kecil saya yang bisa dikatakan saya nggak penuh. Saya nggak dapat kasih sayang seorang papa, walaupun seorang pendeta, saya bisa dikatakan waktu kecil tuh benci yang namanya kata pelayanan, benci yang namanya kata ministry. Karena apa? Ketika saya kecil, papa tiba-tiba udah ada di Manokwari lah, di Irian Jaya lah, ada di Kupang, ada di semua udah dijelajahin. Berminggu-minggu, berbulan-bulan pergi hanya untuk kata pelayanan. Dan ketika saya kecil, saya sudah saya sudah menetapkan dan saya sudah bentengi diri saya nggak mau sama seperti papa. Tapi yang hari ini ketika saya belajar, ketika saya terus jalan dalam keluarga ini, akhirnya lambat laun Tuhan mulai bukakan banyak hal. Satu hal saya juga mengalami ketika mama saya harus pulang di umur saya yang 18 tahun. Waktu itu juga karena penyakit yang bisa dikatakan penyakit yang cukup lama, karena sejak saya SD mama saya sudah sakit, jadi masa kecil saya juga udah nggak ngalamin dari mama. Mungkin yang anak-anak kecil masih bisa ngerasain hangatnya seragam habis disetrika pagi-pagi kan, habis ngomel-ngomel, ya nggak ibu-ibu? Mau nggak jadwal nggak ini kan? Nah, itu saya hanya sempat ngalamin sebentar, tapi setelah itu ketika mama harus jatuh sakit, waktu itu cancer stadium 4, breast cancer, di mana akhirnya bahkan harus bed rest, bahkan didiagnosa oleh dokter lumpuh. Walaupun dokter katakan udah ini gak sampai 3 bulan. Ini bahkan 1 bulan bertahan aja itu udah puji Tuhan. 3 bulan bertahan itu sudah mujizat Tuhan. Tapi hari itu Tuhan, itu kata dokter, tapi kata Tuhan berkata lain. Bahkan mama bertahan bahkan lebih dari 6 tahun. Sampai anak-anaknya sampai lulus, sampai kakak saya lulus sarjana, sampai saya akhirnya bisa masuk ke sekolah di mana sekolah yang mama saya impikan. Tapi ternyata bukan hanya itu, di tahun 2021 ternyata papa saya nyusul. Dan itu menurut saya cukup kaget karena papa saya, setahu saya, mungkin juga kemarin sempat diskusi, setahu saya tuh papa tuh orangnya sehat, orangnya nggak pernah aneh-aneh hidupnya lah. Sampai akhirnya tiba-tiba didiagnosa liver. Di mana sebenarnya kalau misalkan didiagnosa liver bisa dikatakan track recordnya berarti kalau misalkan sampai bisa didiagnosa liver itu mungkin alkoholik lah, atau kehidupannya yang nggak beres lah, atau makanannya atau apanya. Tapi ketika sampai akhirnya harus didiagnosa liver, dan ketika itu juga sebenarnya di titik di mana Tuhan mendidik saya sebagai anak, walaupun anak bungsu, anak yang ketiga, anak paling kecil,
tapi mau nggak kamu berdiri bagi keluargamu. Dan hari ini Tuhan sedang tunjukkan saya, waktu saya kecil saya sempat ngomong saya nggak mau jadi sama kayak seperti papa. Papa juga puji Tuhannya nggak pernah maksa. Siapa yang mau jadi nerusin papa? Papa tanya kakak yang perempuan nggak mau. Papa tanya kakakku yang laki-laki nggak mau. Apalagi tanya saya, nggak mau. Tapi ketika hari ini saya justru malah dibawa sama Tuhan untuk bertemu sama generasi, bertemu sama anak-anak muda di kota-kota, bertemu sama keluarga-keluarga di kota-kota yang hari ini juga puji nama Tuhan bisa bertemu sama keluarga di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya percaya tidak ada yang pernah kebetulan dalam hidup kita. Amin. Tidak ada yang pernah kebetulan. Tuhan kita ngerti apa yang jadi kebutuhan kita, apa yang jadi rancangan kita. Dan ketika kita hari ini kita sepakat sama Tuhan, itu yang Tuhan sedang kerjakan. Dan sebenarnya ada satu momen yang cukup bikin saya bikin saya cukup ngakak sambil itu, tapi sambil nangis juga. Karena ketika the moment of ketika papa saya pulang H plus 6 hari, 6 hari setelah papa saya pulang, saya harus berangkat ke Kalimantan, saya harus berangkat ke Sulawesi. Dan ternyata untuk pelayanan, dan waktu itu cukup bisa dikatakan cukup kontroversi. Karena apa? Karena papa baru aja pulang, keluarga pada kumpul semua dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ada satu kesempatan untuk saya harus berangkat, dan ada satu urgensi untuk generasi ini bisa bangkit. Hari itu saya nggak pikir panjang, oke Tuhan aku mau taruh semuanya dan aku mau berangkat. Aku nggak mau terus-terusan kasih makanan kesedihanku. Aku nggak mau terus-terusan kasih terus pengasihanan diri. Mungkin aku punya pilihan untuk jadi seorang yatim piatu yang sangat-sangat sedih, sangat-sangat terpuruk. Tapi hari ini Tuhan katakan enggak, kamu harus bangkitkan yang lain. Dan hari ini ketika itu aku waktu itu ke Kalimantan Barat naik kapal ya. Dan karena buru-buru jadi udah asal ngambil aja, udah ngasal baju-baju udah aku taruh. Dan ketika di kapal, perjalanan di kapal dari Semarang ke Kalimantan Barat itu kurang lebih 3 hari 3 malam. Di pertengah jalan tuh tiba-tiba aku diingatkan, ayo kan. Dan ternyata yang diingatkan adalah koper yang saya bawa itu, karena saya asal bawa, koper yang saya bawa itu adalah koper ayah saya yang dari kecil papa saya udah pergi kemana-mana tuh pakai koper itu. Makanya aku agak lucu juga. Ya elah gini-gini juga aku akhirnya. Jadi kayak seakan-akan Tuhan ngingetin, kan lu mau lari kemana? Hah? Mau lari kemana? Kan aku sampai iya juga ya Tuhan ya. Tuh aku mau lari kemana, mau pakai kekuatanku sendiri. Tapi kalau memang Tuhan sudah tetapkan kita untuk sama-sama bahkan bukan berdiri bagi diri kita, tapi bagi orang lain, bagi kota kita, Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Bukan saya yang luar biasa, bukan keluarga saya yang luar biasa, tapi Tuhan yang luar biasa, yang bahkan Tuhan yang sama, yang hari ini sama-sama kita sembah dan muliakan di tempat ini. So kalau misalkan hari ini untuk yang muda-muda, hari ini aku mau sama-sama katakan, mau nggak untuk kita nggak lagi hanya bahkan belum selesai dengan diri kita sendiri, tapi kita mau sama-sama sepakat, bahkan bukan hanya taruh ego kita, taruh kepentingan kita, bahkan mau nggak kita sama-sama taruh mimpi kita, karena kemuliaan Tuhan yang lagi ditinggikan dan dimuliakan dimanapun kita berada. So terima kasih, itu perjalanan singkat hidup saya. Terima kasih, Shalom Aleihim. Thank you semuanya keluargaku. Asik. Terima kasih Himawan. Ya. Oke, siapa yang diberkati sama kesaksiannya, saudara? Amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan sudah panggil kita mau lari kemana aja. Ya, tetap kadang Tuhan tuh bawa balik kemana kita seharusnya. Amin. Jadi tetap di jalan Tuhan. Amin. Nah, saudara, hari ini saya akan share sedikit saudara tentang yang expecting miracles. Semua katakan expecting miracles ya. Jadi gini saudara, siapa yang percaya bahwa mujizat atau miracles atau supernatural things itu masih ada buat setiap kita. Angkat tangan yang sepakat. Amin. Siapa yang percaya apapun yang saudara hadapi hari-hari ini saudara, saya cuma mau bilang jangan menyerah, jangan cepat putus asa saudara, karena saudara harus tahu ketika saudara mau mendekat pada titik di mana saudara mengalami terobosan dan breakthrough, disitulah saatnya setan akan makin kenceng buat kasih bahkan menghancurkan hidup saudara. Itu fakta saudara. Semakin saudara udah dekat sama namanya terobosan, breakthrough, di situ setan gak akan tinggal diam. Dia akan mulai masukin lewat pikiran, lewat suara orang lain,
Ya kan, tadi ketika Himawan cerita soal mamanya, ya kan dia kemarin cerita gitu kan. Padahal divonis dokter itu tinggal 3 bulan ya. Tinggal 3 bulan. Kalau kalau dia dengerin kata dokter gitu, gini kita tahu dokter itu sekolah, dia belajar bertahun-tahun gitu kan. Tapi siapa yang percaya kita nggak mau hidup dari realita. Tapi kita mau hidup dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Orang boleh berkata, realita boleh berkata hidupmu tinggal sekian bulan. Realita boleh berkata kamu gak punya masa depan. Tapi ketika firman Tuhan berkata, bilur-bilurnya sanggup menyembuhkan. Ketika firman Tuhan berkata, di dalam dia ada masa depan yang penuh harapan. Kita akan hidup melalui kebenaran Tuhan. Bukan realita yang kita hadapi. Amin. Amin. Bilang kanan kirinya jangan hidup dari realita. Tapi kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena seringkali hari-hari ini saudara akan mengalami banyak sekali. Kita bicara bahwa tahun ini, tahun-tahun ke depan gak akan jadi tahun yang lebih mudah. Saudara. Bahkan saudara kan kita baru merayakan yang namanya tahun Rosh Hashanah atau tahun baru. Atau kita masuk dalam PH. Perkataan yang mendatangkan kehidupan, yang mendatangkan anugerah. Tapi saudara, saya cerita tapi mungkin cerita saya nggak detail saudara. Ketika masuk PH atau Rosh Hashanah, malah keluarga saya mengalami satu masalah yang tidak pernah kami alami dan malah salah satu masalah yang terbesar. Saudara. Ya saya nanti kapan hari saya akan cerita secara detail. Tapi saya mau bilang saudara, masuk ke tahun yang baru, masuk ke masa yang baru seringkali bukan makin mudah saudara. Amin, amin. Tapi saya harus bilang saudara, kebenarannya adalah saudara jangan cuma lihat hidup dari realita apa yang saudara lihat. Kenapa? Seringkali saudara kecewa, saudara akan marah, saudara bahkan bisa tinggalkan Tuhan. Kenapa? Yang saudara lihat seringkali nggak seperti apa yang saudara inginkan atau bayangkan. Sedangkan kita harus tahu kita hidup bukan dari realita, tapi dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Makanya gitu saudara, ketika kita punya satu expecting miracles, ketika satu punya harapan sama Tuhan, seperti Daud berkata, aku taruh harapanku lebih lagi, aku taruh kepercayaanku lebih lagi. Bukan berarti hidupmu tenang-tenang dan gak ada masalah. Saudara. Amin. Amin saudara. Dan terjadinya mujizat atau miracles, itu gak pernah kebetulan saudara. Siapa yang saudara bangun tidur, punya satu ekspektasi miracles, ekspektasi sama Tuhan, taruh harapan sama Tuhan, atau ketika bangun tidur sudah buka HP, cek WhatsApp keluarga, yang mungkin 90% hoax. Ya kan? Ya kan? Siapa yang bangun tidur saudara enggak punya naruh harapan Tuhan, aku percaya hari ini aku luar biasa, aku ngalami sesuatu, aku mau jalan sama Tuhan, aku mau dengar sama Tuhan, saudara buka HP. Kemudian ada katakan hati-hati, ada virus baru. Virus kanker. Stadium 5, bukan stadium 4 lagi. Ya kan, ditemukan ya di Bandung. Namanya virus kantong kering gitu kan. Kanker gitu kan. Hati-hati. Saudara terus baca berita, waduh ada ini, ada itu. Dan saudara mulai isi pagi saudara bangun tidur bukannya isi dengan firman, saudara isi dengan berendam di dalam hadirat Tuhan, masuk lebih lagi tanya Tuhan, tapi saudara isi sama sampah, dan sampah. Makanya saudara kalau mau saudara masuk dalam berjalan dengan Tuhan, itu dimulai ketika saudara bangun tidur. Saudara. Apa yang saudara lakukan ketika saudara bangun tidur? Apakah saudara ucapkan syukur Tuhan, terima kasih buat semuanya. Dan saudara berjalan hari itu dengan suatu pengharapan. Apa saudara isi hidup kita dengan realita demi realita yang bikin akhirnya apa saudara? Makin tenggelam, dan makin tenggelam. Amin. Dan mujizat itu gak ujuk-ujuk saudara. Itu semua Tuhan taruh proses, Tuhan terus kerjakan sesuatu dalam hidup kita. Sampai ini nih saudara, yang di pikiran sama yang di hati, sama yang di roh kita, itu jadi satu. Bam, seketika itu terjadi. Kenapa segini-gini? Seringkali, saudara, makanya minggu lalu kemarin saya sempat bilang bahwa seringkali pertempuran kita bukan apa yang ada di luar, tapi pertempuran kita semua dimulai dari mana? Pikiran kita. Saudara. Siapa yang di sini suka overthinking? Nah, mikirin sesuatu yang belum tentu kejadian. Bahkan seringkali semua itu hanya dalam imajinasi saudara. Atau pikiran saudara, siapa yang sering ngaku. Atau pernah, siapa yang pernah? Ya kan overthinking, aduh
Tadi ini yang paling sering yang pernah ada yang cerita ke saya ya gitu ya. Aduh, misalkan pemimpin di gereja atau aduh nggak nyapa saya. Apa saya menggendut? Ya, apa saya jelek? Apa ada yang salah ya sama saya gitu kan? Oh, apa ini pendeta saya ini lagi nggak bener ini gitu kan? Kurang doa ini. Pastor Denny seharusnya doanya 10 jam ini sehari. Oh, diam doang nih. Ya kan? Kita mulai keluar judging. Wah, si Ko Samuel mukanya cemberut nih. Kayaknya kurang doa, kurang persembahan, ya kan? Mulai judging, ya kan? Saudara mulai pikirin hal-hal yang gak perlu. Oh, kok David gak nyapa saya? Apa ada yang salah sama saya? Atau saya buat salah apa? Mulai overthinking, saudara. Saudara mulai racunin, ya kan? Diri saudara dengan siapa? Pikiran saudara sendiri. Siapa yang mulai hari ini gak mau overthinking? Amin. Aduh, kalau saya nggak ini, itu. Kalau saya nggak ini, itu. Saudara mulai pikir dengan pikiran saudara sendiri. Kalau saya lakuin ini, nanti itu. Siapa yang firman Tuhan berkata, maka dari itu kenakanlah pikiran Kristus di atas pikiran kita. Amin. Saya mau hari ini kita mau taruh pikiran Kristus di atas pikiran kita. Amin. Nah, maka dari itu saudara, ketika kebenaran firman itu tuh digabungkan dengan roh. Apa yang dalam diri kita? Roh, pikiran kita, hati kita, dan roh kita nyatu, digabung dengan firman Tuhan, maka itu mujizat terjadi dalam kehidupan setiap kita. Amin. Karena gini saudara, saya ini ngalami beberapa hal, saya ketemu banyak orang yang sudah lama Kristen Tuhan. Saya ketemu satu orang pelayan sudah puluhan tahun Kristen, tiba-tiba ngalami masalah yang luar biasa, ditipu, bahkan sampai ratusan juta. Lalu apa yang kalimat pertama yang dia ucapkan sama saya? Apakah Tuhan itu nyata? Apakah Tuhan itu baik? Atau Tuhan tuh gimana sih? Tuhan tuh benar ada tuh. Padahal dia pelayanan berbelas-belas tahun, bahkan puluhan tahun. Jadi majelis gereja, puluhan bahkan pernah pelayanan khotbah di depan mimbar. Ketika masalah datang apa? Dia mulai lihat dengan mata jasmani, dia mulai lihat dengan realita. Kemudian overthinking, Tuhan tuh ada gak ya? Tuhan tuh nyata gak ya? Tuhan tuh bener gak sih kok saya ngalami hal yang begitu berat? Kenapa? Seringkali kepikiran kita, hati kita, roh kita nggak nyatu, bahkan kita nggak dengar firman Tuhan, nggak ada mujizat, saudara. Bahkan yang saya harus bilang, saudara, bahkan pikiran yang menyatu bukan pikiran kita lagi, tapi pikiran yang dikuasai pikiran Kristus. Kenapa, saudara? Seringkali ketika kita berharap mujizat, kita berharap Tuhan tolong seperti yang kita mau, saudara. Misalkan, saudara, kalau saudara nggak ada uang, kalau saudara pikir namanya mujizat itu adalah detik dari atas tiba-tiba turun uang segepok gitu. Oh, itu mujizat namanya. Saudara mulai pikir dengan cara pikir saudara, mujizat itu adalah saudara pikirkan. Oh, kalau nggak punya uang, uang turun dari langit gitu kan. Tapi saudara misalkan sebelah saudara ngasih uang, saudara itu mah kebetulan. Karena apa? Saudara seringkali mengotakkan mujizat itu dengan pikiran saudara. Oh, kalau mujizat itu harusnya A. Oh, mujizat itu harusnya B. Oh, kalau namanya mujizat itu harusnya C. Tapi siapa yang hari ini mulai mau taruh dan biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Makanya seringkali Tuhan tanya, yang Tuhan itu saudara atau Tuhan? Karena apa? Seringkali kita pikir mujizat dengan cara kita. Oh, kalau kita ngalami masalah A, harus ya kalau mujizat Tuhan itu pakai cara B. Kalau nggak pakai cara B itu bukan mujizat. Tiba-tiba Tuhan pakai cara Z, yang saudara, aduh. Karena saudara apa? Saudara seringkali sudah patok saudara kotakkan Tuhan. Kalau mujizat itu B, caranya tuh harus ini. Kalau nggak ini berarti enggak. Amin. Makanya nanti kita belajar saudara, gimana supaya saudara kita punya satu sikap, kita bagaimana supaya mujizat itu bisa terus ngalir dalam hidup kita. Nah sekarang saudara saya mau kita buka dulu firman Tuhan saudara. Di Yohanes 14 ayat 7. Siapa atau apa sumber daripada mujizat? Kita harus tahu dulu sebelum kita ngalami yang namanya miracles, sebelum kita ngalami yang namanya mujizat, kita harus tahu sumbernya itu di mana sih? Yuk kita buka sama-sama Yohanes 14 ayat 7. Oke.
baca bersama-sama saudara. Nanti Yohanes 14 ayat 7, kemudian nanti kita lompat ayat 10 dan 11. Oke? Saudara baca 14 ayat 7 dulu. 1, 2, 3. Sekiranya kamu mengenal aku, dikatakan gini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat 10 kita buka sama-sama. Ayat 10, mari baca bersama-sama, kemudian nanti dilanjut ayat 11 ya. 1, 2, 3. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa apa? Tidak. Tetapi ayat 11, percayalah atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Oke, saudara tadi di ayat 7 13. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah ini ayat 10 saudara baca sekali lagi. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ini Yesus yang berkata, apa yang aku katakan kepadamu, baca saudara, baca bersama, tidak sendiri, tetapi Bapa yang apa saudara? Diam di dalam aku. Baca ini terakhir, kata terakhir saudara. 1, 2, 3. Dialah. Bahkan Yesus sendiri berkata, semua yang aku kerjakan, itu apa yang aku katakan? Tidak, aku katakan diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Jadi saudara harus tahu semua miracle, semua mujizat yang Tuhan kerjakan, sumbernya ada di dalam siapa? Bapa yang melakukan pekerjaannya yang tinggal di dalam dia. Di dalam Yesus. Amin. Sehingga gini saudara harus tahu siapa sumber daripada mujizat itu sendiri. Sumber daripada yang namanya supernatural, sumber daripada miracle itu sendiri cuma ada di dalam siapa? Bapa. Semua katakan kanan kirinya, hanya di dalam Bapa. Amin. Amin. Makanya gini saudara, ketika tadi saya sampaikan, semua itu dimulai ketika saudara bangun tidur. Ketika saudara makin mendekat dengan sumber, saudara akan melihat banyak miracle dalam hidup saudara. Tapi ketika saudara menjauh daripada sumber, ya jangan harap saudara bisa lihat atau bahkan merasakan. Sama seperti saudara, kalau saudara di sumber mata air, sumber dari semuanya, saudara akan mengalami sesuatu yang fresh, yang lebih dahsyat, yang lebih seger. Daripada apa? Saudara yang tidak dekat dengan sumber. Contoh saudara, saya pernah waktu itu satu kali saya ke Manado saudara. Lalu di Manado itu paling terkenal salah satunya adalah seafood, betul? Bang Jul? Ya. Dan Kak Julius ini, kalau makan nasi padang aja bukan makan rendang, tapi makan ikan saudara ya. Karena mungkin pecinta seafood ya, namanya orang Manado ya. Nah lalu ada satu istilah menarik di Manado yang bilang gini, kalau ikan di Manado itu matinya baru 1 kali maksimal 2 kali. Tapi kalau di Jakarta matinya udah 7 sampai 9 kali. Ya kan? Kenapa? Karena ngambil dari laut, terus dari pasar A, Tengkulak A ke pasar B, ke Tengkulak lagi sampai di rumah saudara ya. Jadi udah mati 1 kali, mati 2 kali, mati 3 kali ya kan. Sampai rumah saudara mungkin sudah mati ke 9 kali ya, saking abadinya. Jadi apa? Sudah gak fresh. Makanya saudara waktu saya makan, waktu itu saya pernah pelayanan ke Gorontalo saudara. Makan rahang tuna itu, waduh nikmat sekali saudara ya. Saya pernah makan rahang tuna di Cimahi. Ya. Saudara jujur saudara. Nggak enak saudara. Jauh sekali meskipun yang masak orang Manado katanya ya. Tapi saudara itu ikannya sudah mati mungkin 11 kali kalau nyampe Cimahi ya. Udah kemana dulu. Karena gini ekspektasi saya pernah makan di Gorontalo gitu ya. Kan Gorontalo tetanggaan sama Manado ya. Itu juga daerah pantai.
ekspektasi saya itu enak banget saudara waktu saya makan di Gorontalo itu. Sampai ada fotonya pakai sambal gitu kan. Ya. Pada ngeces udah mulai ngiler gitu kan. Enak banget saudara itu rahang tuna itu rasanya ikannya tuh seperti ada manisnya, ada seger banget gitu. Karena waktu itu dia bilang baru ditangkap gitu kan. Saya waktu itu makan dengan salah satu anak youth gitu ya. Wah ini kok enak sekali kok rahangnya besar gitu ya. Harganya nggak mahal gitu kan. Wah nikmat banget. Waktu itu saya ajak anak youth ke Cimahi. Ada rahang tuna. Wah jadi saya mau ajak anak-anak Cimahi. Ayo makan rahang tuna. Ini enak banget ya. Kakak pernah makan dulu di Gorontalo. Ya kalau di Manado dulu makannya pipi babi saudara soalnya ya. Pernah makan enak sekali ini. Ya kan di Cimahi pinggir jalan. Tulisannya sih warung Manado ya. Ya kan begitu pesen rahang tuna. Ekspektasi saya nggak enak ternyata saudara. Mungkin kalau di mana di Gorontalo tuh nilainya 9, kalau sini nilainya mungkin 2 saudara. Jujur saudara itu rasanya nggak enak, agak bau gimana gitu kan. Rasanya udah nggak fresh saudara, ya kan. Nah maka dari itu saudara, siapa yang mau terus dekat dengan sumber saudara? Nggak yang nggak mau mati berkali-kali. Amin. Kenapa kalau saudara dekat dengan sumber, pasti lebih fresh saudara. Ya kan? Apalagi waktu itu di Manado diliatin pantainya, lautnya dahsyat. Waktu itu kita bikin KKR ya, backgroundnya tuh pantai gitu, keren banget gitu kan. Habis itu makan ikan di depan pantai itu dahsyat sekali saudara. Bisa milih ikannya masih segar, kalau ini ikannya nggak tahu dari mana saudara. Siapa yang percaya kita mau terus dekat dengan sumber? Amin. Dan saudara harus tahu siapa sumbernya. Amin. Sumbernya adalah Tuhan sendiri. Sumbernya adalah Bapa sendiri dalam hidup kita. Makanya saudara kalau saudara ada masalah, jangan kemana-mana saudara. Jangan cari minuman, ya kan. Apalagi ke tempat yang gak jelas saudara. Bahkan ada saudara saya kenal, saudara ada yang ke dukun bahkan saudara. Ke orang pinter, katanya pinter gitu kan ya. Tapi ternyata ya gitulah jawab sendiri saudara gitu kan. Saudara mulai cari alternatif semua. Cari dokter yang terbaik, nggak salah saudara. Tapi seringkali kita udah nggak lebih percaya dokter daripada lebih percaya Tuhan. Gak gini saudara, kalau saudara ke dokter, cari dokter terbaik itu nggak salah saudara. Tapi kalau saudara lebih mengandalkan dokter daripada Tuhan, itu yang perlu saudara ubah mindset saudara. Amin. Cari dokter nggak salah saudara. Itu toh juga Tuhan kasih pengetahuan, Tuhan kasih ilmu. Tapi kalau saudara taruh kepercayaanmu lebih sama dokter, saudara, something wrong. Saudara. Amin, amin. Nah, jadi saudara harus ngerti bahwa sumber dari semuanya ada di dalam Tuhan sendiri. Kan sekali lagi dikatakan bahwa Bapa yang apa saudara? Mengerjakan segala, melakukan pekerjaannya. Nah ayat 11 saudara, baca ayat 11, tadi dibuka. Yohanes 14 ayat 11 dikatakan begini saudara. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ayat ini saudara baca kalimatnya. Atau setidak-tidaknya percayalah apa saudara? Karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya kan? Dikatakan Tuhan, kalau kamu ada atau seenggaknya nih, kamu percaya sama apa yang Tuhan kerjakan. Kalau saudara lihat realita, saudara lihat fakta, saudara berseberangan, lihat pekerjaan yang Tuhan sudah kerjakan. Amin. Amin. Makanya gini saudara, step awal sebelum saudara masuk atau mengalami miracles, atau saudara mengalami sesuatu yang saya sebut sebagai memiliki satu kepercayaan atau pengharapan kepada Tuhan dan pekerjaan-pekerjaannya. Amin. Kalau saudara mau berharap mujizat tapi saudara nggak pernah percaya bahkan sama yang Tuhan kerjakan, gimana saudara mengalami apa yang Tuhan sudah mau janjikan dalam hidup saudara. Amin. Jadi sekali lagi tadi yang pertama adalah saudara mendekat pada sumber tadi ya. Yang kedua, saudara percaya pada apa yang Tuhan kerjakan, pekerjaan-pekerjaan, bahkan percaya pada pribadinya. Amin.
Jadi yang pertama, close to the source, dekat kepada sumber. Yang kedua apa saudara? Saudara percaya kepada apa? Pekerjaan kepada Tuhan dan pekerjaan-pekerjaannya saudara. Amin. Amin. Ya kan? Karena gini saudara, firman Tuhan kalau saudara baca di ayat berikutnya, ya, saudara Tuhan itu punya satu purpose yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Ya kan? Karena gini saudara, kalau kita tahu saudara, sekarang gini, kita tahu sumbernya adalah Tuhan. Sepakat sumber mujizat adalah Tuhan. Amin. Sekarang pertanyaan saya saudara, lalu untuk menyalurkan itu instrumennya apa? Untuk menyalurkan itu butuh apa saudara? Baca ayat berikutnya saudara, baca ayat berikutnya. Ayat 12 semua, tolong dibuka, Yohanes 14 ayat 12. Mari baca bersama-sama saudara, 1, 2, 3. Sebentar saudara, belum bareng-bareng, lebih bersama-sama, lebih semangat saudara. Yohanes 14 ayat 12, 1, 2, 3. Jadi siapa saudara instrumen di mana Tuhan mau menyalurkan pekerjaan dan mujizatnya, siapa saudara? Siapa saudara? Kita, katakan semua kita. Siapa saudara? Lihat kanan kirinya, itu kamu. Ya kamu, itu kamu. Amin. Tuhan dikatakan gini, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan apa saudara? Pekerjaan-pekerjaan yang apa? Yang apa? Lebih besar daripada itu. Amin. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau pakai saudara as an instrument of His miracles. Amin. Bilang kanan kirinya, Tuhan mau pakai kamu. Amin. Amin. Tuhan mau pakai saudara dan saya sebagai instrumen, sebagai satu alat apa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, bahkan menyalurkan setiap mujizat. Amin. Makanya kalau kita tahu source-nya adalah Tuhan, instrumennya apa untuk menyalurkan? Saudara dan saya. Amin. Bahkan satu kali Elia dan Elisa berkata, dengan by my word, dengan perkataanku, I command, aku perintahkan hujan berhenti dan hujan itu berhenti. Hujan turun dan hujan itu turun. Sehingga apa? Melalui perkataanku. Yang apa saudara? Firman Tuhan berkata, kalau saudara tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam saudara. Dan dikatakan, ketika barang siapa percaya kepadaku, semua katakan percaya. Amin. Amin. Percaya itu saudara, gak cuma di sini saudara. Percaya itu sampai gini, satu titik kata percaya itu adalah saudara membiarkan pikiran saudara dikuasai oleh pikiran Kristus. Saudara membiarkan hati saudara dikuasai oleh roh Tuhan. Saudara membiarkan roh, hati dan pikiranmu connect jadi satu. Percaya itu saudara. Maka ditambah dengan kebenaran firman Tuhan. Something happen in your life. Kenapa seringkali mujizat belum terjadi saudara? Yang pertama seringkali ini gak sinkron saudara. Saudara datang ke gereja, saudara roh saudara nangkep, yes amin. Tapi ketika saudara mengalami masalah, saudara mulai mikir. Saudara mulai pakai kalkulasi saudara. Saudara mulai coba pikir apa yang harus saya kerjakan. Makanya saudara, kalau saudara baca waktu itu yang saya sempat share saudara, kisah waktu itu Petrus. Ya kan, di Yohanes 21. Pada waktu itu Petrus itu seorang nelayan. Ya saudara tahu ya Petrus itu seorang nelayan. Lalu Petrus juga seorang nelayan, dia kerja cukup lama. Dia cari semalam-malaman gak dapat ikan apa-apa saudara. Tapi ketika itu Yesus bilang pada siang hari di jarak yang dekat hanya 90 meter dari bibir Danau Galilea. Lalu Tuhan bilang, lu cari ke sana siang-siang cari ikan. Bayangkan pada saat itu Petrus ngomong gini, Tuhan
Waktu itu kan dia nggak kenal Tuhan, ya misalkan om, gitu, manggilnya om misalkan gitu ya, om, lu nggak salah om, ini siang-siang om, saya sebagai nelayan udah kerja belasan tahun, puluhan tahun sebagai nelayan om, nggak mungkin dapat ikan siang-siang om, apalagi om suruh jaraknya cuma 90 meter, 200 hasta, nggak mungkin om kurang dalam, kalau menurut dosen saya gitu kan, Zebedeus gitu kan, menurut bos saya dulu itu Zebedeus, minimal itu 1 kilometer om, satu kilometer. Kalau mau dapat ikan banyak, om salah. Om jurusan apa om? Jangan-jangan jurusan, oh pantesan jurusan perhutanan tukang kayu ya om ya. Mana ngerti om kan cuma tukang kayu gitu kan. Saya ini nelayan om, lulusan universitas om, S2 saya om. Saya udah pengalaman jadi nelayan, om kan cuma tukang kayu, masa suruh saya cari ikan, udah siang hari, ya kan, udah gitu, suruh jaraknya dekat gitu kan, om salah. Ya kan, kalau kita mulai pakai pikiran kita pakai bahkan kepintaran kita bahkan pengalaman kita, saudara, buang semua itu. Karena seringkali saudara, mujizat Tuhan itu gak bisa dibatasi sama pengalaman kita, sama kepintaran kita, sama semua yang kita tahu bahkan saudara. Tuhan bisa ubah semuanya. Tuhan bisa lakukan. Bahkan firman Tuhan berkata apa yang tidak pernah apa saudara? Dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak timbul di dalam hati. Apa saudara? Itu yang disediakan buat setiap kita. Amin. Amin saudara. Maka dari itu saudara, ketika tadi sekali lagi pikiran, hati, roh saudara connect saudara, mulut saudara, perkataan saudara connect, ditambah dengan firman Tuhan, disitulah Roh Tuhan akan bekerja. Amin. Nah, ada satu kesaksian menarik saudara. Karena gini saudara, siapa yang percaya bahwa hari-hari ini gereja butuh yang namanya manifestasi kuasa Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa hari ini gereja gak bisa cuma diam, tapi sekali lagi Tuhan mau pakai gereja, Tuhan mau pakai saudara sebagai instrumen untuk mengalirkan kuasa Tuhan. Amin. Karena gini saudara, satu kali ada satu kisah menarik saudara, waktu itu saya dengar, ada satu hamba Tuhan, pendeta luar biasa namanya Lester Sumrall. Ada yang pernah dengar? Lester Sumrall. Itu pendeta yang cukup, saya pernah baca juga beberapa kisahnya. Nah satu kali ada kisah yang menarik tentang Lester Sumrall. Satu kali Lester Sumrall ini pergi ke yang namanya Filipina. Ya kan? Dia pelayanan di Filipina. Satu kali ada seorang wanita, gadis, itu mengalami kesurupan setan. Gitu ya. Kalau saya baca di artikelnya itu katanya digigit setan atau gimana lah gitu. Jadi dia kerasukan setan. Ya pada saat itu Filipina di satu kota itu nggak terlalu apa istilahnya, memang kan mereka majority kalau nggak salah kan Katolik atau seperti apa ya. Tapi satu kali ada di kota kecil itu satu gadis dirasuki roh jahat. Kemudian Lester Sumrall ini doa dalam nama Yesus, setan pergi, dia doa terus gitu kan, dan setannya nggak keluar. Nah pada saat Lester Sumrall doa itu ada reporter di situ. Lalu reporternya itu ngefoto gitu kan. Lalu disiarkan ke seluruh Filipina waktu itu ya. Saya lupa kotanya di mana. Lalu disiarkan ke kota itu bahwa dia tulis headline-nya gini saudara. Preacher atau pendeta 0, setan 1. Jadi 1-0 gitu ya. Setan 1, pendeta 0 gitu ya. Waduh ya kan, lalu Lester Sumrall waktu baca ini dia waduh gimana ini ya kan. Akhirnya dia doa puasa saudara. Dia doa puasa. Dia betul-betul doa sekian hari, dia datang lagi karena ternyata gadisnya masih dirasuk setan. Saudara. Jadi dia doa puasa, dia sungguh-sungguh dia persiapkan, dia datang lagi ke tempat itu. Saudara. Akhirnya dia doain gadis itu, dan seketika setannya pergi. Gitu kan. Lalu ada reporter lagi di sana, bikin berita lagi, ya kan. Preacher 1, Satan 0 gitu kan ya. 1-0 gitu kan. Ya kan. Nah ketika itu hanya satu orang saudara yang mengalami mujizat Tuhan. Tapi ketika itu disiarkan saudara, waktu itu wali kotanya tuh baca koran itu saudara. Ketika wali kotanya baca koran itu, lalu wali kotanya itu tiba-tiba hatinya digerakkan, akhirnya wali kota itu pengen ketemu sama Lester Sumrall. Akhirnya setelah ketemu dia bilang gini, wow kuasa Tuhan luar biasa. Sekarang lalu wali kota ini nanya gini, kamu minta apa saja, saya kasih buat kamu. Lalu apa Lester Sumrall bilang apa? Saya minta stadion terbesar di kota ini. Saya cuma mau minta itu dan saya mau bikin KKR. Dan seketika saudara, satu kota terima Tuhan Yesus semua. Amin. Cukup satu mujizat saudara.
Cukup satu mujizat, cukup satu sentuhan Tuhan. Tuhan bisa ubahkan satu kota. Amin. Siapa yang mau kota ini dijamah sama Tuhan? Amin. Cukup satu mujizat setiap orang, saudara. Amin. Di sini kalau ada berapa ini? Mungkin 60, 70 orang, saudara. Cukup satu mujizat setiap orang. Ada 70 mujizat di rumah saudara, di kampung saudara, di komplek rumah saudara, di kantor saudara, di sekolah, di kampus. Cukup satu mujizat, saudara. Seketika Tuhan bisa ubahkan satu kota. Amin. Saya mau sepakat hari-hari ini. Terus kita mengalirkan mujizat Tuhan. Amin. Nah sekali lagi saudara, mujizat itu gak ujuk-ujuk. Yang pertama saudara harus dekat dengan source. Yang kedua apa saudara? Saudara harus percaya. Saudara dekat, saudara percaya sama Tuhan dan pekerjaan-pekerjaannya. Bukan hanya pada Tuhan, pada pekerjaan-pekerjaannya saudara. Lalu apa saudara? Saudara terus mempersiapkan diri saudara. Untuk apa? Tuhan alirkan. Jangan saudara gini, saudara doakan satu orang. Satu orangnya gak sembuh gitu kan. Bahkan saya pernah saudara satu kali saya doakan, waktu itu zaman COVID gitu kan. Saya datang satu orang gitu kan, lagi sakit COVID, saya pakai masker semua gitu ya. Saya doain dalam nama Yesus sembuh gitu ya. Terus habis itu saya ada persekutuan di rumah itu, bukan rumah ya, asrama saudara. Waktu itu anak youth gitu ya. Saya doain pakai masker di luar pintu, dia di kamar, kamarnya dibuka, saya doain dalam nama Yesus gitu ya. Sampai mikir dulu nanti kalau gue ketularan gimana gitu ya. Bodoh juga ya gitu ya. Saya doain dulu, habis itu saya persekutuan di atas, anaknya di kamar karena diisolasi. Saya pergi ke atas gitu ya, persekutuan nyanyi, tiba-tiba ada satu keberanian dalam diri saya. Kok gue bodoh banget tadi ya. Mau doain orang sakit biar sembuh tapi gue pakai masker terus mundur. Akhirnya saudara, saya memberanikan diri buka masker, masuk ke kamarnya saudara. Jadi begitu beres persekutuan saya turun saudara. Saya doain lagi saudara, saya buka masker gitu kan. Saya tumpang tangan, saya pegang anaknya. Dalam nama Yesus sembuh gitu ya, saya doain, saya deketin, saya udah berani gitu ya. Wah sembuh nih, amin gitu ya. Terus saya pulang saudara, waktu itu weekend kalau nggak salah saudara. Terus habis itu saya masih di kantor waktu itu. Saya kantor tiba-tiba siang tuh saya dapat telepon saudara. Dapat telepon dari ibu dari yang pemilik asrama ini saudara. Lalu ibu ini telepon gitu ya sama saya, sama teman saya waktu itu ke sana. Teman saya salah satu leader juga. Video call, apa yang terjadi saudara, ini luar biasa saudara. Ketika setelah saya doakan, lalu ibu itu ngajak video call, ibu asrama ini. Apa yang terjadi saudara? Anak itu lemes, sesak nafas, mau mati saudara. Ya kan? Jadi anaknya di pojokan kamar saudara gini, gitu kan, di video call sama teman asrama lain gitu ya. Waduh saya pikir saya udah lepas masker, udah tumbang tangan sembuh, anaknya tambah parah. Jadi sambil nunggu ambulan itu lagi datang saudara, anaknya gini, aku tolong, gitu ya. Saya bilang, waduh gimana ini gitu ya. Saya baru doain padahal gitu ya. Saya sama teman saya dalam nama Yesus ya di kantor saudara. Saya kan waktu itu di kantor gitu kan. Sambil sikaraba gitu ya. Doain dalam nama Yesus gitu ya. Saya doain gitu ya. Akhirnya kalau nggak salah nggak berapa lama ambulans datang dan akhirnya dibawa ke rumah sakit saudara. Gitu ya. Saya doain gitu. Nah akhirnya sembuhnya di rumah sakit saudara. Tapi gini saudara. Siapa yang percaya bahwa, siapa yang percaya semua karunia, semua urapan sudah dalam diri saudara. Tapi seringkali untuk itu ngalir, saudara itu perlu dipicu, perlu di-trigger. Dengan apa saudara? Saudara praktek. Saudara. Sekali gagal, itu bukan berarti selamanya gagal, amin. Amin. Kalau saudara sekali gagal, coba lagi saudara. Sekali gagal, coba lagi saudara. Pada akhirnya saudara kemarin, bersama keluarga Kahal ya, ada Pastor Dennis, ada Bugem gitu ya, ada Tante Meme, ada Kosem dan Ci Anita. Kita kemarin mendoakan orang yang kakinya tinggi sebelah, saudara, ya kan? Kita doakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, udah doa saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Ini bukan saya ngomong ya, tapi yang ngomong waktu itu ada orang lain saudara. Dia bilang, wah kakinya tambah panjang. Wah, tapi beri kemuliaan dulu, kemuliaan buat Tuhan, amin. Jangan kita doa sama-sama, kita gitu ya. Yang sakit di tengah kita bikin lingkaran, kita serbu bareng-bareng ya kan. Dan yang ngomong bukan kita nggak self-claiming gitu ya. Tapi ada yang lihat, oh iya itu kakinya tambah panjang. Wah, amin. Siapa yang percaya Tuhan mau pakai setiap kita, amin. Saudara sekali gagal, jangan menyerah. Amin. Coba terus, karena apa gini. Saya tahu kenapa saya sebenarnya merenung. Kenapa ya kalau orang yang ngadain mujizat, kesembuhan dan sebagainya,
Mereka juga pernah mengalami fase yang begitu banyak di tempat Tuhan. Kenapa saudara? Bayangkan kalau saudara langsung dikasih. Kalau saya ya, ini saya ya saudara, saya nggak tahu dengan saudara, tapi kalau saya, mungkin saya akan abuse. Atau apa ya, abuse itu bahasanya apa ya? Saya akan menyalahgunakan kuasa yang Tuhan kasih. Tapi kalau saudara tahu, sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 100 kali gagal, 101 baru berhasil, saudara tahu, itu tidak pernah karena saudara. Tapi siapa? Itu semua Tuhan. Kenapa seringkali Tuhan tuh nggak instan? Tuhan mau terus latih kita, proses kita untuk tahu diri. Makanya step berikutnya kalau saudara mengalami, saudara pun harus punya sikap yang namanya merendahkan diri saudara di bawah otoritas Tuhan. Seringkali kita berharap instan, dapat yang instan, dapat yang cepat. No, Tuhan mau latih kita jadi orang yang kuat. Kalau saudara mengalami sesuatu, terus fight. Karena kemenangan sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara, amin. Bahkan seringkali ketika saudara berpikir saudara kalah, tapi Tuhan buat kemenangan dalam hidup saudara, amin. Rasanya saudara kalah, rasanya saudara mengalami apapun. Makanya saudara lihat Yesus, setan pikir Yesus kalah karena disalib. Tapi di balik itu, itulah kemenangannya sesungguhnya, amin. Jadi seringkali kalau saudara mengalami kekalahan, kegagalan, itu bukan kekalahan, itu bukan kegagalan. Kalau saudara tinggal dalam Yesus, bahkan Tuhan bisa ubah yang sekalipun orang pikir itu kekalahan. Itu adalah kemenangan yang Tuhan sediakan oleh saudara. Amin. Amin. Jadi jangan saudara berpikir, aduh kalau kalah, kalau gagal, berarti Tuhan gak tolong. No, bahkan seringkali yang orang pikir gagal. Ya contohnya tadi Yesus. Orang pikir gagal, orang pikir kalah, setan pikir dia sudah mati di kayu salib. Padahal mungkin kalau Tuhan mau bilang, lu suruh gua gagal, hati-hati lu. Habis ini gua obrak-abrik istana lu. Amin. Siapa yang percaya Tuhan sudah sediakan kemenangan? Sekalipun manusia menganggap Anda gagal, sekalipun manusia menganggap Anda gagal, sekalipun manusia menganggap Anda kalah, tapi kalau saudara tetap dengar Tuhan dan saudara ada dalam jalan Tuhan, Tuhan sudah sediakan kemenangan yang sejati dalam hidupmu. Amin. Bilang kanan kirinya, win-win, lose-win. Menang tetap menang, bahkan sekalipun manusia berkata kalah, saudara tetap menang di dalam Tuhan. Amin. Amin, saudara. Karena itu, saudara, Tuhan mau kadang bawa ke jalan yang sempit. Tuhan bilang lewatilah jalan yang sempit. Kenapa? Tuhan sedang mau menyatakan kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan dalam hidup saudara. Bilang kanan kirinya sekali lagi, jangan menyerah, jangan gampang menyerah. Amin. Amin. Jadi saudara harus mulai sesuatu dengan satu hasrat, dengan satu desire, dengan satu kepercayaan kepada Tuhan. Lord, I put my desire, hasrat aku kepada Tuhan, dan mujizat yang Tuhan sediakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang aku berikan dalam kehidupan saya. Kalau saudara gak pernah expect, kalau saudara gak pernah mengharapkan, kalau saudara gak pernah yang namanya punya desire, kerinduan untuk ngalami, sampai kapanpun saudara mungkin gak akan ngalami. Amin. Jadi saudara, kita perlu yang namanya konsisten. Semua katakan konsisten. Saya berdoa di kahal ini saudara, ketika jemaat Tuhan nemu orang sakit, gak usah panggil saya sama Ko Denis. Saudara langsung doakan tumpang tangan. Saudara. Kalau belum sembuh, baru panggil saya, panggil Ko Denis. Ya kan? Kita doakan. Kalau belum sembuh, kita perlu gandengan tangan. Sekali lagi orangnya di tengah, kita doakan bareng-bareng. Kalau belum sembuh, besoknya kita datang lagi. Kalau belum sembuh, kita akan datang terus dan kita tidak akan berhenti sampai mujizat Tuhan turun, amin. Karena Tuhan mencari orang-orang yang mau terus fight, orang-orang yang terus berjuang, bukan orang-orang yang lemah, yang terima keadaan, kemudian berkurung di dalam kamar. No. Kalau saudara mengalami sesuatu fight, saudara mengalami sesuatu fight, why? Tuhan sudah sediakan kemenangan. Makanya gini loh saudara, kalau saudara belajar bangsa Israel, Tuhan sudah ngomong, lu pasti menang. Tapi kini saudara bayangkan kalau Tuhan ngomong lu pasti menang, lalu bangsa Israel tidur. Apakah akan menang saudara? Nggak akan, sudah dibantai saudara. Karena apa saudara? Kemenangan sudah disediakan, tapi saudara harus perang. Saudara harus terus fight. Jadi apapun masalah saudara hari-hari ini, jangan pernah berhenti. Jangan pernah menyerah. Terus fight, terus doa, terus kawal sesuatu. Terus perang di alam roh. Sampai sesuatu jadi dalam hidup saudara.
Makanya sekali lagi bilang kanan kirinya, jangan menyerah bro. Jangan menyerah sis. Pertarungan belum selesai saudara. Dan kita tidak akan berhenti sampai Tuhan buat sesuatu dalam hidup kita, amin. Itu fighting spirit yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita. Bayangkan itu saya diberkati sekali dengan cerita Himawan, waktu itu pernah cerita. Bayangkan kalau mamanya, saya itu sudah, bahkan yang saya dengar saudara, mamanya sudah siapkan semuanya saudara. Untuk anak, untuk apa dia saya siapin semua. Tapi dia tetap sukacita, tetap luar biasa terus jalani hidup. Tuhan bisa ubah dari cuma 3 bulan. Jadi sekian tahun bahkan yang orang gak pernah pikir. Amin. Siapa yang percaya gak ada yang mustahil buat Tuhan. Apapun yang saudara alami hari-hari ini. Saudara. Rasanya berat, rasanya mungkin gak ada jalan keluar, saudaranya rasanya udah udah depresi. Percaya. Tuhan sanggup buat sesuatu. Amin. Yang pertama terus melekat dengan sumber. Yang kedua apa saudara? Saudara percaya. Terus berikutnya saudara memiliki satu desire. Satu hasrat, satu kerinduan, satu passion. Untuk terus sama Tuhan akan mujizat Tuhan. Dan berikutnya Tuhan mau pakai saudara dan saya. Jadi sumber, jadi alat, jadi instrumen daripada mujizat itu sendiri. Amin. Amin. Saya ajak semua pemusik boleh naik ke atas. Sekali lagi saudara, ketika saudara mengalami banyak hal, jangan pernah klaim itu adalah karena saudara. Tapi saudara harus ngerti bahwa semuanya yang Tuhan sediakan, itu semua karena anugerah Tuhan dan karena kasihnya dalam kehidupan setiap kita. Amin. Karena kerendahan hati, karena rasa tahu diri kita, itu yang mendatangkan hal supranatural terjadi dalam hidup kita. Makanya saudara ketika Petrus menangkap ikan, ada berapa ikan yang ditangkap kalau masih ingat saudara? 153 ikan, Yohanes 21 saudara. Kalau saudara baca 153, itu merupakan satu, gematria atau angka daripada 2 kata. Yaitu apa saudara? Ani Elohim. Artinya apa saudara? I am the God. Saya adalah Tuhan. Ketika Petrus dihadapi hal yang mustahil, ketika di situasi yang salah, tapi ketika dia dapat ikan yang banyak, seringkali dan Tuhan mau bilang apa? Itu bukan kamu, itu Tuhan yang berbuat dalam hidup setiap kita. Amin. Siapa yang hari ini mau terus punya ekspektasi lebih? Siapa yang mau taruh terus pengharapan kita di dalam Tuhan? Siapa yang gak akan mau menyerah dan akan terus fight bersama dengan Tuhan? Karena Tuhan sudah sediakan kemenangan. Siapa yang hari ini mau berkata apapun masalahku, aku percaya Tuhan yang saya sembah jauh lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Amin. Saudara apapun, saudara mengalami masalah financial, saudara mengalami masalah apapun saudara, keluarga saudara, kesehatan saudara, mari terus fight bersama Tuhan. Karena kemenangan Tuhan sudah Tuhan sediakan dalam hidup setiap kita. Amin. Mari saja kita tutup mata, tundukkan kepala kita. Anugerahkan Tuhan passion itu Tuhan. Buat kami gak kehilangan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Buat kami Tuhan terus menaruh kepercayaan kami. Buat kami terus melekat dengan sumber yang ada. Buat hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan roh yang ada di dalam kami jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini Tuhan. Bahkan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Syakaralama syikiri Syakaralama syikiri Kiaralama syikiralama ralama syikiri Kiaralama, mari semua sembah Tuhan. Saudara bisa bahasa roh, saudara bahasa roh yang saudara belum bisa, mari sembah Tuhan. Kiaralama syikiri Oh ralama syikiri Syakara la marala marala ya la marala marala mari terus sembah Tuhan. Syakara la marala ya la masyekere. Oh yes Lord. Syakara la ya la
saya nanti mau berdoa buat saudara, tapi saya mau kita baca dulu Markus 11 ayat 24 sampai 25, saudara. Markus 11 ayat 24 sampai 25. Saya akan bacakan, saudara perhatikan sama-sama, saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nanti setelah ini saudara, nanti saya dan Pak Sudri akan berdoa buat saudara. Tapi gini saudara, ayat 24 dikatakan, percaya bahwa kamu telah menerima, saudara. Nanti kita akan angkat saudara, apapun yang saudara punya masalah, apapun yang saudara tahu itu kebutuhan saudara dan saudara butuh sekali, saudara. Mari kita angkat sama-sama, tapi nanti kita akan doa sama-sama, saudara. Tapi saudara harus punya sikap hati, mentalitas dalam hidup kita, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Tapi saudara, sebelum kita doa, baca ayat 25 ya saudara. Saya akan baca, saudara perhatikan saudara. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ini saudara, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Dikatakan apa? Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sebelum nanti kita saudara doa sama-sama, saya mau saudara masing-masing di kursi saudara duduk aja saudara. Kalau saudara tahu masih ada ganjalan di hatimu, masih ada kau belum bisa ngampuni, saudara belum bisa melepaskan sesuatu, saudara, amarahmu, kekecewaanmu, jengkelmu, saudara, kekecewaanmu, kepahitan dalam hatimu, biar hari ini saudara kita sama-sama mau lepaskan, amin. Karena apa yang Tuhan sudah sediakan jauh lebih dahsyat. Sekali lagi firman Tuhan berkata, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang. Amin. Sebelum kita sama-sama berdiri berdoa buat setiap problemmu, buat setiap apa yang jadi beban yang begitu berat dalam hatimu. Sebelum kita berdoa sama-sama, saudara langkah rasanya berat, saudara punya pergumulan, saudara punya banyak sekali masalah. Sebelum kita doa soal itu, saudara silakan masing-masing berdoa di tempat masing-masing, bilang, Tuhan, aku mau hari ini, aku mau bebas. Aku mau lepaskan pengampunan buat setiap orang yang menyakiti kamu. Kau sebutkan namanya. Kau sebutkan, Tuhan, aku mau lepaskan pengampunan. Aku mau lepaskan, Tuhan. Aku gak mau lagi jatuh dalam kecewa. Aku gak mau lagi, Tuhan, hidup di dalam kepahitan demi kepahitan, kekecewaan demi kekecewaan, Tuhan. Aku hari ini mau bebas, Tuhan. Hari saudara-saudara mulai ucapkan saudara masing-masing dengan Tuhan. Hari ini Tuhan, aku berdoa, Kau yang terus bersihkan hati setiap kami, Tuhan. Kami gak mau lagi hidup dalam kepahitan. Kami gak mau lagi hidup dalam kekecewaan, Tuhan. Kami gak mau lagi, Tuhan, hidup dalam ketidakpercayaan, Tuhan. Tapi mulai hari ini, Tuhan, kami mau ngampuni setiap orang yang salah sama kami. Kami mau lepaskan pengampunan hari ini. Setiap orang yang mengecewakan, yang bahkan mungkin mengkhianati, salah mengerti, Tuhan, kami mau lepaskan pengampunan, Tuhan. Kami gak mau terikat lagi, Tuhan. Kami mau lepaskan pengampunan itu, Tuhan. Kami mau lepaskan pengampunan itu, Tuhan. Kami mau lepaskan setiap kekecewaan. Kami mau lepaskan setiap kepahitan dalam hati kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biar itu semua lepas di dalam nama Yesus. Semua luka bertahun dengan orang tua, semua luka dengan sesama teman, pasangan, semua kekecewaan, semua pengalaman-pengalaman buruk, semua yang melukai hatimu, Tuhan, hari ini aku mau lepaskan, kami mau lepaskan di dalam nama Yesus. Hari ini kami tahu, Tuhan, Kau Tuhan yang bahkan ketika memulihkan, Kau tidak pandang lagi semua kesalahan kami, Tuhan. Tapi saat kami mendekat, saat kami rela melepaskan, disitulah kuasa-Mu dan kasih-Mu memenuhi hati setiap kami. Dan biar siang hari ini, Tuhan, kami membuka hati kami. Kami mengizinkan hati kami dipenuhi sekali lagi dengan cinta, Tuhan. Kami sekali lagi mau mengizinkan hati kami dipenuhi dengan kasih dan hadirat-Mu, Tuhan. Sekali lagi kami mau buka hati kami untuk terus dipenuhi dengan cinta, Tuhan. Hari demi hari, detik demi detik, menit demi menit, Tuhan. Kami mau beri ruang. Kami gak mau isi hati kami dengan sampah, Tuhan. Tapi kami mau kasih ruang buat Engkau berdiam di dalam hati setiap kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih.
Buat saudara yang hari ini tahu saudara punya beban berat, saudara ngalami. Tapi biar saudara rilis dulu, saudara lepaskan pengampunan. Saudara lepaskan semua sakit hati. Saudara lepaskan semua itu. Shikaralah shikara. Yes Lord, yes Lord. Kau terus kerja Tuhan. Kau terus lepaskan itu semua. Kau terus penuhi hati kami dengan cinta-Mu Tuhan. Dan saya undang buat saudara yang hari ini saudara tahu saudara punya beban masalah, saudara punya burden, saudara punya sesuatu yang kita mau doakan sama-sama. Saya ajak saudara bangkit berdiri saudara. Apapun saudara punya persoalan keuangan, saudara punya persoalan keluarga, saudara punya persoalan apapun yang saudara alami hari-hari ini. Kalau saudara tahu, silakan saudara bangkit berdiri teman saudara. Kalau saudara tahu ada saudara bertahun-tahun bahkan itu gak beres. Ada bertahun-tahun saudara mengalami satu beban yang luar biasa. Biarkan hari ini Dia Tuhan semesta alam yang membebaskan setiap kita. Biar hari ini ada manifestasi kuasa Tuhan yang dinyatakan. Bukan dengan pikiran kita, bukan dengan pengalaman kita, tapi sungguh Dia mau melakukan sesuatu yang dahsyat. Amin. Mari saudara mau, saudara rela, saudara rindu mengalami sesuatu. Saudara punya masalah, saudara rindu, saudara bangkit beri. Nanti Pastor Dennis akan berdoa buat setiap kita. Mari saudara punya ekspektasi, punya passion, punya pengharapan yang lebih lagi dalam Tuhan. Syakara labashe, mari kita semua pasaro. Kiara labashe.